Nama channelnya Pak? Apa saya? Nurdin Keling. Nurdin Keling. Ingat Nurdin Keling. Jangan mama marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Udah punya biasa. Ceplok sembari suaranya tinggalan den. Buka tudung tudel pampong merah lere sopong kuyung dole akasi. Sipong dole kopong sipong dole kopong sipong dole kopong. Kamu belum udah kata di tadi Bicara. mau yang bicara mau yang bicara udah tadi ayo empat ikut mah Udah yang kelompok udah semua kan? Enggak udah. Kelompok udah semua. Yang muda 11. Nanti ini tadi saya katakan setengah liter itu untuk 6 bulan Bu di safety tank itu nggak akan pernah penuh. jualan masyarakat Cara jualnya gimana? Tukar botol Bu, botolnya jangan pakai baru. Dia bawa botol isi ulang. Isi ulang, jangan kita beli kemasan untuk mengurangi sampah plastik. Dari sini ada toren besarnya, ya kan? Apa ini, Nanti ketika Kak? orang beli bawa botol sendiri. wajibkan buat sendiri Iya, jadi tujuannya mengurangi sampah plastik. Nanta, Mas Samsu makan dulu yuk. Kenapa Allah berpesan kepada kita? Pesan apa saja? Seharusnya kita kasih tahu kan kepada orang ini, saya dapat pesan dari Allah, gitu kan? Sampaikan Pak. Kenapa? Karena punya kewajiban dari Pak Budi, punya kewajiban dari Pak Jokowi untuk menyampaikan Pak Camat, minimal segera disampaikan kepada Pak Camat. Pak Camat saya dapat WA ini dari Pak Jokowi begini, gitu kan? Jadi sebuah kebanggaan kita mendapat pesan dari orang nomor 1 di Indonesia. Gimana tak kala kita mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang pertanian dan ternak yang banyaknya 756 ayat. Kenapa kita tidak screenshot, kita tidak merasa bangga gitu kan atas beberapa pilihan? Apa sih pesannya dari Allah? Bersyukur Pak. Bersyukur dulu hari ini. Apa yang ada dalam kondisi kita hari ini bersyukur. Lain syakartum lazinakum. Kemudian keseimbangan, jagalah keseimbangan. Keseimbangan ekosistem itu perlu dijaga. Kenapa banyak tikus? Karena memang predator tikusnya tidak ada. Kenapa banyak kutu kebo, krip dan lain sebagainya? Karena topiknya tidak ada. Artinya ekosistem ini hari ini sudah rusak. Nah, manusia seharusnya menjaga keseimbangan itu. Kemudian etika memperlakukan hewan ternak dengan baik. Kalau kita mau menyembelih hewan aja itu harus diperbagus atau dipertajam alat sembelihnya. Jangan kita siksa dan seterusnya. Kemudian keberlanjutan. Ini pesan Allah dalam pertanian dan ternak. Apalagi pesan Allah kepada manusia yang nasnya. Pertanian Islam. Nah, pertanian Islam itu seperti ini, Pak. Pertanian Islam adalah berbicara tentang kedaulatan pangan, ketahanan pangan, bijak mengolah tanah, sikap optimis dan tugas khalifah. Ini bicara tentang pertanian. Bicara tentang pertanian adalah bicara tentang tugas khalifah. Tugas manusia di dunia ketika lahir cuma ada 2 tugasnya. 1, beribadah kepada Allah. Yang kedua, Allah menjadikan kita sebagai khalifah. Apa khalifah itu? Apa tugasnya? 1, tugas khalifah di dalam tafsir apapun itu ada 2 tugasnya.
Satu, melaksanakan hukum Allah. Yang kedua, menjaga, mengelola, menata bumi agar bumi ini sesuai dengan keinginan Allah. Jadi suka atau tidak suka, kita bertani atau tidak bertani, tugas kita dari Sang Pencipta adalah menjaga, mengelola, dan memakmurkan bumi Allah. Terlepas kita tidak, saya nggak mau bertani, tapi tugas kita sebagai khalifah menjaga bumi. Tugas kita sebagai khalifah memakmurkan bumi. Tugas kita sebagai khalifah menjaga keseimbangan bumi. Itu tugasnya. Kita punya mandat tugas dari Allah sebagai khalifah, yang tugas kita adalah menjaga keseimbangan dan menjaga bumi, memakmurkan, menata dan mengelolanya. Jangan merusak. Jadi siapapun kita atau kita bukan petani, ayo jaga bumi. Kenapa tatkala kita jaga bumi ini adalah untuk keberlangsungan hidup kita, anak kita, cucu kita, dan generasi di masa yang akan datang. Kalau selanjutnya kita tidak bijak mengolah tanah, ini nih. Tatkala kita tidak bijak mengolah tanah kita menjadi rusak dan penuh residu, penuh racun, sehingga tanah itu berkualitas rendah. Sedangkan kita diciptakan oleh Allah dari tanah, kita diciptakan oleh Allah dari sari pati tanah. Yang laki-laki jadi sperma, yang perempuan jadi ovum. Ketika sperma dan ketemu sel telur atau ovum, itu jadilah manusia. Dan itu semua sperma dan sel telur itu berasal dari saripati tanah. Kalau saripati tanah itu rusak, berarti kedepannya bangsa Indonesia punya kualitas manusia yang rendah. Kebayang nggak mereka mendesainnya hari ini seperti itu? Jadi generasi Indonesia, bangsa Indonesia ke depannya adalah generasi yang kualitas manusia yang rendah. Kenapa? Residu tanahnya sangat luar biasa rusak. Makanya perlu kita menjaga bumi. Jadi bukan tugas petani saja, kita semuanya adalah bagaimana kita menjaga bumi. Mau organisasi apapun yang tidak berkaitan dengan petani, pasti tugasnya sebagai manusia adalah menjadi khalifah. Tapi jika ada manusia yang tidak menjadi khalifah, berarti bukan manusia. Ya, ketahanan pangan. Tadi ketahanan pangan kita harus bisa tidak konsumtif. Ingat, makan jangan ada sisa. Coba yang tadi makan ada sisanya siapa? Tulang kumpulkan tuh, karena itu buat fosfor bagus. Fosfor itu dalam tanaman itu pertumbuhan akar. Gunanya fosfor. Kalau untuk vegetasi gunanya N. Kalau ingin buahnya bagus berarti unsur kaliumnya harus bagus. Tulang fosfor. Kayak gitu. Jadi kalau ada tulang kumpulkan. Apalagi ada kulit telur, kumpulkan karena kulit telur itu ada kalsium. Kalsium tertinggi berada di kulit telur. Jadi kalau ibu bisa mengolah kulit telur dari awal, itu bisa untuk konsumsi kita. Pengganti kalsium tertinggi redoxon atau apa-apa ya, yang kalsium. Itu kalau itu kita bisa kelola dan itu menjadi kita makan, itu buat kita makan. Sebagai makanya nggak semua dimakan, makan seperti telur, seperti garam, dia cukup di sedikit tabur, kemudian kita bila masuk ke dalam. Dan itu kalsium paling tinggi. Bagaimana cara mengolahnya? Nanti di sini kita ajarkan. Di sini ya, kayak sekarang di sini nanti kita ajarkan bagaimana. Ya kan? Kita nanti Bang Paul padepokan ini sama Bang, ini nih. Nanti dijadwalkan kita bagaimana mengolah kulit telur. Kulit telur itu limbah. Tapi kalau itu kita bagus, kita praktekkan dan kita manfaatkan, itu sangat luar biasa kalsiumnya. Jadi ibu nggak perlu redoxon, nggak perlu beli susu kalsium, nggak perlu. Perlunya pakai itu aja kulit telur. Makanya gimana cuma sedikit. Nah, itu jadi pemanfaatan kulit telur. Jadi Allah berkata nih, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah ciptakan segala sesuatu tidak ada yang tidak bermanfaat, semuanya bermanfaat. Cuma permasalahannya kita tahu atau tidak cara. Wah. Nanti ibu bisa jual tuh. Nah, ini nih ibu GPI ya jual tuh kalsium kulit telur. Dan itu produk UMKM lagi kan? Kumpulin yang punya telur, pasti ya seminggu sekali kita masak telur. Tapi itu menjadi sebuah sangat luar biasa tuh produknya kalsium. Jadi bapak-bapak nggak perlu beli susu kalsium, nggak perlu.
Kalsium tertinggi ada di kulit telur. Buah pengen tempat berbuahnya pengen bagus, kasih pupuk yang berasal dari kulit telur. Ya, giling. Nanti jadi bagaimana caranya untuk pupuk dan bagaimana caranya untuk olah yang kita makan, kita konsumsi, Pak. Itu cara pengolahannya beda. Gitu. Luar biasa. Jadi kalau kan ada yang susu kalsium ya, lebih bagus ibu bapak produk apa konsumsi. Cuma gini aja Pak, kayak garam makannya tidak selesai. Makan halal itu penting. Kalau nggak halal, ini bahaya. Dalam sebuah riwayat hadis, ada seorang musafir yang berdoa kepada Allah, kemudian doanya tidak diijabah. Kenapa doanya tidak diijabah? Satu, masrobuhu haramun, ketika minumannya haram. Wa mat'amuhu haramun, ketika makanannya haram. Wa malbasuhu haram, kemudian ketika pakaiannya haram. Kemudian dia berdoa kepada Allah, tidak akan pernah diijabah doa. Makanya harus jaga, kita harus jaga makanan kita, makanan halal. Kata orang hari ini yang halal, yang halal aja susah, gimana ya halal. Ya, saya tidak. Nah, bertani ini pengelola bijak, pengelola dalam bicara. Ini dari Allah. Allah berbicara dan Allah memberikan informasi kepada kita. Apa? Dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 58. Baca artinya aja. Nggak usah, yang nggak bisa, nggak usah dipaksakan apalagi kuat. Pakai bahasa Indonesia aja. Allah mudah kok. Allah mau mudah dan tidak menyusahkan. Biasanya yang menyusahkan manusia. Jangan asiru walan asir, mudahkan segala urusan, jangan dipersulit. Ya kan? Ini Allah dan Rasulnya mengajarkan. Oh, nggak bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa. Yang penting adalah aplikasi kita, amal kita. Menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa aja susah. Yang paling sulit lagi menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa tindakan. Itu penting. Apa kata Allah? Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh beranak. Demikianlah kami mengulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang jika ibu tanam, kemudian pohonnya tumbuh tapi kuning, banyak penyakitnya, tidak tumbuh secara bagus, buahnya tidak ada positif, Bu, itu tanah yang tidak sehat. Jadi kalau kita ingin tanaman-tanaman kita yang tumbuh di atas tanah yang bagus, yang harus kita lakukan adalah menyuburkan dan menyehatkan tanah. Nah, pupuk yang hari ini dibeli sama orang itu adalah pupuk untuk tanaman, bukan pupuk untuk tanah. Sebetulnya tanaman tidak butuh pupuk. Yang harus kita berikan adalah kesehatan tanah. Bagaimana supaya tanah sehat, itu permasalahan. Contohnya gini. Ada bayi itu sehat, harus disehatkan siapanya dulu? Ibunya dengan memberikan ASI kepada anaknya, kan gitu ya. Makanya dalam Al-Quran itu 2 tahun di angka ini, dalam 2 tahun seorang ibu untuk menyusui anaknya. Dan asupan terbaik, nutrisi terbaik untuk si anak adalah ASI, susu ibu. Sejak kapan susu formula mengalahkan ASI? Sejak ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak itu percaya dengan iklan. Iklan di situ digambarkan ada peneliti, profesor dan lain sebagainya. Profesor itu yang meneliti itu dibiayai sama produsennya agar dia meneliti sesuai dengan keinginan pabriknya. Itu kalau ASI-nya kurang, kira-kira ibunya harus makan apa? Yang bergizi dulu sayur kangkung, ya kan, agar produksi susunya, ya kan, itu coba aja minum obat ini, pasti obat itu kandungannya isi ekstrak daripada daun kangkung. Nah ini kan wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Terus
Apa katanya? Qalu, kemudian malaikat berkata, ataj'alu fiha ma yufsidu biha? Apakah kau hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi? Mereka itu yang pertama, ma yufsidu biha, bukankah manusia itu suka merusak bumi? Kemudian bukankah manusia itu sering menumpahkan darah? Kenapa kau masih mau menjadikan manusia sebagai khalifah? Kata Allah. Apa kata malaikat kepada Allah? Apa kata Allah kepada malaikat? Aku lebih tahu daripada kamu. Tapi mestinya benar, manusia itu satu merusak bumi, ya kan? Prediksinya yang kedua, manusia itu merusak, menumpahkan darah. Kenapa? Makhluk-makhluk Allah yang ada di dalam tanah seperti mikroba, zooplankton, siromet, cacing dan lain sebagainya itu dibunuh, Pak. Dengan sintetik itu dibunuh. Jutaan makhluk yang ada di dalam tanah, biota tanah itu dirusak, biota air dirusak, biota laut dirusak, sungai juga dirusak. Dan itu tidak ada yang peduli dengan itu. Paling ada sekelompok orang atau apapun yang peduli dengan lingkungan sungai misalnya. Yuk kita jaga sungai. Padahal menjaga sungai, menjaga bumi dan laut adalah tugas kita. Ini Nabi Soleh. Nabi Soleh berkata kepada saudaranya, apa kata Nabi Soleh? Ubudullah, sembahlah Allah. Kemudian sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Allah. Kita disuruh menyembah Allah dan jangan mempersekutukannya. Apakah cukup sampai di situ tugas kita kepada Allah beribadah saja? Tapi kata Nabi Soleh, dia beri informasi kepada kaumnya. Wa ansyakum minal ardi, dialah Allah yang menjadikan kamu dari tanah. Terus apakah cukup sampai di situ saja ceritanya? Tidak. Wasta'marakum biha. Dan manusia sebagai pemakmur tanah ini, manusia sebagai pemakmur bumi. Artinya setelah kita beribadah kepada Allah, tugas kita selanjutnya adalah memakmurkan bumi, mengolah dan menatanya. Baru nih dikatakan fastaghfiruhu, baru kita diminta oleh Allah fastaghfiruhu, maka beristighfarlah kamu kepada Allah. Summa tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepadanya. Jadi jangan beribadah saja tanpa memakmurkan bumi, baru beristighfar. Biasanya kita beribadah kepada Allah, kemudian beristighfar. Tapi kata Nabi Soleh, beribadahlah kamu, jangan persekutukannya, kemudian memakmurkan bumi, menjaga dan mengelola bumi, baru fastaghfiruhu summa tubu ilaihi, kemudian kamu bertobatlah kepadanya. Jadi bukan hanya ibadah terus aja gitu kan, tapi kita tidak peduli kepada lingkungan. Tidak peduli kepada keberlangsungan hidup di masa yang akan datang dengan menjaga bumi. Kaitannya bertani dengan yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit lalu dengan itu menghasilkan hujan. Hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Fala taj'alu lillahi andada, dan jangan kamu jadikan Allah sebagai tandingan. Jadi jangan jadikan Allah ada tandingannya setelah kita memakan sesuatu dari bumi, sayuran, semuanya ada di bumi. Dan itu Allah berikan kepada kita. Setelah kita makan hasil daripada bumi, baik ternak maupun tanaman, fala taj'alu lillahi andada, janganlah kamu jadikan Allah ada tandingan yang lain. Artinya pesannya adalah setelah kita memakmurkan bumi, selanjutnya adalah bertauhid kepada Allah. Saya tidak bahas ini terlalu lama kalau saya bahas. Ini langkah-langkah setan kepada manusia tanpa disadari, salah satunya mereka merusak dari makanan dan ternak. Nih, lihat nih. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di muka bumi mengadakan kerusakan padanya. Mereka merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak. Kalau makanan ini sudah menjadi rusak, masuk ke dalam diri kita, pasti dan positif manusia itu akan lebih mudah melakukan perbuatan keji dan murka. Dari apa? Makanan. Masuknya dari mana? Tanaman dan ternak. Mereka rusak pun ternak dan makanan. Contohnya apa? Nih contohnya. Pernah dengar ini? GMO, buah. Contohnya enggak? Buah yang ada hari ini, yang buah tersebut tanpa biji, semangka tanpa biji. Itu adalah hasil rekayasa genetika di laboratorium. Tahu nggak Bapak Ibu yang dirusak tatkala kita makan ini?
Yang dirusak bukan liver kita, bukannya pankreas kita, bukannya lambung kita, tapi yang dirusak dengan memakan GMO ini, modifikasi gen yang dihasilkan dari laboratorium, yang dirusak kromosom dan gen kita. Jadi kromosom kita rusak, gen kita rusak. Kalau gen dan kromosom kita rusak, berarti anak dan keturunan kita pun nantinya akan rusak. Sampai ke sana mereka memodifikasi gen, khususnya tanaman dan kembang. Kalau kita kan senang ya makan buah tanpa biji ya. Karena kan, terus pertanyaannya, ketika dia tumbuh dan kembang, ketika mau beregenerasi dari mana dia tumbuh? Sunatullahnya buah pasti dari biji. Kalau itu buah tanpa biji, kemudian dia mereproduksinya bagaimana? Generasinya bagaimana? Untuk kelanjutannya bagaimana? Kalau bukan di rekayasa genetikanya. Ketika rekayasa genetikanya masuk ke dalam diri kita, 3 bulan kromosom dan gen kita rusak. 3 bulan. Ayo, ini adalah sangat luar biasa. Ternyata saya pikir iblis dan setan itu membaca Al-Quran dan kita yang tidak membaca Quran. Yang mau bertani, Pak. Ayat ini ayat pada surat Juz ke-30. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu hafal. Juz 30 berada pada surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Ini ayat yang membuat saya menjadi mu'alaf pertanian. Apa bunyinya? Kala lama yakti ma'amal. Artinya begini, yang sangat simpel artinya. Pada saat itu saya dengar anak-anak lagi setoran hafalan Quran. Kemudian ini ayat ini saya baca, kemudian saya hentikan. Apa namanya ayat? Ketika mereka baca kala